Film series ini mengisahkan tentang permainan yang dimainkan oleh para pemain yang terlilit hutang besar-besaran. Namun ketika suatu pemain sudah memasuki area permainan dan memenangkannya, mereka akan mendapatkan hadiah 45,6 miliar won atau sekitar kurang lebih 50 miliar rupiah. Tetapi jika mereka kalah di step-step permainan, mereka akan dieliminasi. Halo burung stand up, masih di sini, masih bersama Linglung si beban keluarga. Beban keluarga kali ini mau merekomendasikan ke kalian film series yang wajib kalian tonton hingga biji kalian berkeringat. Film ini film garapan Hwang Dong-hyuk. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ngocok lagi dan mulai pengeceritaan. Film diawali dengan Ki-hon bersama ibunya. Di sini ibunya mengingatkan kalau anaknya Gayong akan ulang tahun, dia harus menraktir makan malam. Ki-hon adalah orang yang gagal menjalankan bisnis, perceraian, perjudian, hingga terlilit hutang yang sangat besar. Tetapi sekarang dia bekerja sebagai supir. Di sini ibunya memberikan Ki-hon uang yang tentu tidak cukup untuk memberikan hadiah serta traktir makan malam kepada anaknya si Gayong. Namun, ketika ibunya pergi, Ki-hon mengambil ATM miliknya yang disimpan di atas wastafel tersebut. Ketika Ki-hon mencoba untuk mengambil uang dari ATM itu, ternyata pinnya sudah diganti oleh ibunya. Dahulu pinnya adalah hari ulang tahunnya, tetapi pinnya sudah diganti menjadi hari ulang tahun anaknya si Gayong. Ki-hon mengambil uang itu untuk berjudi kuda liar. Dia berpikir menggandakan uang dengan berjudi untuk membelikan hadiah anaknya. Di judi pertama dia gagal. Namun di judi kedua Ki-hon menang dengan memasang angka ulang tahun anaknya. Dan di sini dia mendapatkan 4.560 won. Ki-hon menjanjikan apapun kepada anaknya, semua yang dia inginkan. Tetapi ketika dia sedang berbahagia, tak lama debt collector itu pun datang dan mengejarnya. Namun ketika Ki-hon berlari, dia menabrak seorang wanita yang bernama Sae-beok. Dia adalah seorang pembelot di Korea Utara yang selama ini dia menjalani hidup yang penuh dengan kesulitan. Ketika Ki-hon terpojokan di toilet, di sini dia mencoba untuk membayar hutangnya. Tetapi uangnya hilang dan dia baru sadar kalau Sae-beok lah yang mengambil uangnya ketika dia tertabrak tadi. Di sini debt collector itu masih baik. Dia memberikan waktu 1 bulan lagi, tetapi dengan syarat. Dia harus menandatangani surat pengambilan organ tubuhnya. 여기 심장 하나라. 여기. Shin berpindah ketika Ki-hon bertemu dengan anaknya yaitu Gayong. Dia ini adalah anak dari Ki-hon yang kebetulan sudah cerai dan hak asuh sudah dipegang oleh mantan istrinya. Mereka tidak jadi makan di restoran mewah, melainkan mereka hanya makan di angkringan. Ki-hon terlihat amat sangat sayang dengan anaknya, sampai Ki-hon pun berjanji kalau tahun depan dia akan memberikan hadiah yang luar biasa kepada anaknya. Ketika Ki-hon di stasiun kereta MRT dan dia ingin pulang, dia tertinggal kereta, hingga Ki-hon harus menunggu kereta selanjutnya. Tak lama, datang seorang pria misterius. Ia tahu semua latar belakang Ki-hon dan dia menawarkan permainan yang bernama Dakji dengan rules yang tidak bisa membalikan harus memberi 100.000 won. Permainan ini seperti bermain gambaran di mana harus dibanting agar gambaran lawan itu terbalik. Di awal Ki-hon selalu kalah, tetapi pria itu tidak meminta uang melainkan menamparnya. Namun di akhir, Ki-hon memenangkan permainan itu dan membawa uang yang tak sedikit. Pria itu pun memberikan kartu nama. Di rumah ia memberikan uang kepada ibunya. Ibunya curiga kalau dia berjudi lagi, tetapi dia bilang kalau bekerja dengan seluruh tubuhnya. Di sini ibunya bilang kalau Gayong akan pindah tahun depan ke Amerika Serikat bersama ayah tirinya. Ibunya pun bilang kalau hak asuh bisa pindah ke ayahnya ketika ayahnya bisa memenuhi semua kebutuhan anak itu. 영영 남대필인 기다.
Di kamar, Ki-hon menelpon pria misterius tersebut dengan kode lampu hijau, lampu merah. 게임에 참가를 원하십니까? Dia masuk ke dalam mobil, dan di dalam mobil disemprotkan obat tidur. 무궁화 꽃이 얼마나 걸릴까요? Shin berpindah ketika ia sudah dimasuk ke dalam zona permainan itu. Di sana panitia pelaksana memakai topeng untuk menyembunyikan identitas. Ketika Ki-hon ingin berkumpul di tengah zona itu, dia bertemu dengan kakek-kakek yang bernama Oh Tu-nam. Oh Tu-nam ini adalah peserta pertama, sedangkan Ki-hon peserta terakhir. Di sini terlihat Oh Tu-nam sedang menghitung seluruh peserta, padahal di jaketnya sudah ada nomor para peserta tersebut. Di perkumpulan itu ada perkelahian antara Sae-byeok dengan seorang pria yang dulu mengajarkannya semua hal. 도망이 아니라 독립한 것뿐이야. Tak lama Ki-hon datang. Ia niat ingin menolong, tetapi ketika melihat mukanya dia ingat kalau Sae-byeok ini yang mencopet uang hasil judi di awal film tadi. 인연이랑 아직 얘기가 안 끝났는데. Tak lama robot itu memanggil para peserta untuk memulai permainan pertama. Kita panggil saja panitia yang tidak ada identitas itu sebagai robot. Mereka telah setuju dan akan mengikuti 6 permainan selama 6 hari. Shin berpindah ketika mereka memulai permainan pertamanya. Di permainan ini adalah permainan lampu merah, lampu hijau, di mana setiap peserta boleh bergerak ketika boneka itu bilang lampu hijau. Tetapi ketika boneka itu selesai untuk bilang lampu hijau, peserta akan dieliminasi. 첫 번째 게임은 무궁화 꽃이 피었습니다를 외치는 동안 탈락입니다. 무궁화. Nomor peserta 324 dan 250 mereka berdua meremehkan permainan ini. Mereka membuat taruhan permainan tersebut. Mereka bertaruh 1 juta won untuk sampai di garis duluan. Tetapi ketika 324 di depan dari peserta 250 ini, dia ditembak. Karena boneka itu sudah mendeteksi gerakannya. Semua peserta kucar-kacir berlarian hingga Ki-hon bertahan dan ia mengumpat di balik seseorang supaya gerakannya tidak terdeteksi. Di akhir episode 1 ini dia berhasil lolos dari permainan pertama di hari ke-1. 등대에 숨으면 감지되지 않아. Let me see what's bringing. Oke gengs, itulah film Squid Game Season 1 episode pertama. Kita tunggu episode keduanya ya. Permainan apa lagi yang ada di episode kedua? Oke, see you di next video gengs. Bye.